bersaksi bagi dunia. Kami baktikan jiwa dan raga untuk sembah Tuhan Yesus Sang Raja.
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, berjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, seperti Allah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para Bapak Ibu, para saudara-saudariku yang berada di rumah masing-masing, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini gereja merayakan hari raya atau pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam hal ini sering kita mengalami kejadian-kejadian di masa lalu, barulah kemudian kita menyadari atau mengetahui akan maknanya. Demikian pula yang dialami oleh ketiga rasul terpilih dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang sama-sama berada di puncak Gunung Tabor. Cahaya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka sehingga mereka tangguh atau sungguh terkesan oleh kejadian-kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu ditampakkan akan pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Meskipun kita tidak bisa memandang secara tersendiri akan kemuliaan Tuhan itu, namun iman kita mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa Ia pun telah menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa, agar kita kelak dapat pula ikut serta ambil bagian dalam kemuliaannya. Para Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berada di masing-masing, pada kesempatan ini kita sekalian dimohon bantuan doanya dari beberapa keluarga. Yang pertama dari keluarga Bapak Heru dan Ibu Rina dari lingkungan Matius. Keluarga ini mohon doa untuk damaian arwah bagi Ibu Yohana Kalembang Manggau yang dipanggil Tuhan pada hari Selasa di tanggal 3 bulan ini. Dan selanjutnya juga mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Luther Rumengan yang sekarang sedang dalam perawatan. Yang kedua dari keluarga Ibu Eri Megawati atau Ibu Indrianto. Keluarga ini juga mohon kedamaian
bagi arwah Bapak Dr. Stefanus Indrianto yang telah dipanggil Tuhan pada genap 30 hari. Yang ketiga dari keluarga Mas Bagus dari lingkungan Santo Yosef Tawangsari. Untuk kedamaian bagi arwah Mbak Stefani Nur Indah Kusumawati yang telah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Yang keempat dari keluarga Mbak Ratna Emilia dari lingkungan Santa Agnes. Untuk kedamaian bagi arwah Mas Alexander Yoyok Gunawan yang 7 hari lalu dipanggil menghadap Bapa di surga. Yang kelima untuk saudara-saudari kita umat paroki dari Hati Kudus Yesus Sukoharjo yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri supaya segera terbebaskan. Mari semuanya itu kita satukan dalam pujian kita ini dan kita lerasi dengan semangat tobat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami muji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang mengampuni dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang mengampuni dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putramu, Putra Tunggalmu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putramu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Bapa, berilah kedamaian abadi kepada jiwa para hamba-Mu, dalam hal ini Ibu Yohana Kalimbang Manggau, Bapak Dr. Stefanus Indrianto, Mbak Stefani Nur Indah Kusumawati, dan Mas Alexander Yoyok Gunawan, yang kesemuanya karena kehendak-Mu telah Kau ambil dari tengah-tengah kehidupan meskipun melalui peristiwa yang kadang-kadang menyentakkan hati kami. Semoga Engkau memberikan rahmat kedamaian dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa Kau sertai, Kau dampingi dalam melanjutkan jalan pekerjaannya. Bapa, berilah pula rahmat kesembuhan pada saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri maupun dalam perawatan. Dalam hal ini untuk Bapak Luther Rumengan maupun juga keluarga Bapak Bagus Satanto. Ini kami ucapkan padamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan firman. Pakaiannya putih seperti salju. Pembacaan dari kitab Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit
bersama awan kemauan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah Raja Semesta. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Suara itu kami dengar datang dari surga. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara yang maha mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu.
dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepadanya, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudariku yang berada di rumah masing-masing, di hari yang khusus yakni pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, dan ini dirayakan setiap tanggal 6 Agustus. Mau menunjukkan bahwa kemuliaan ini tampak secara jelas digambarkan, dilukiskan dalam pakaian Yesus yang menjadi sangat putih berkilau-kilauan, dan kesempatan Yesus untuk berbicara dengan nabi-nabi besar seperti Nabi Musa, Nabi Elia. Yesus dimuliakan sebagai anak yang sungguh sangat dikasihi, dan ini pantas. Nasihat-nasihatnya, tutur katanya perlu kita terima dan kita dengarkan untuk dasar dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi bersama, yakni dalam kondisi pandemi sebagaimana yang kita alami bersama-sama dimanapun, di mana setiap hari di banyak tempat kita mendengarkan adanya berita-berita, entah itu kematian, entah itu mereka yang jatuh sakit, entah itu yang mereka sedang menjalani isolasi mandiri, entah itu sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga, bahkan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengupayakan dengan berbagai macam cara supaya betul-betul orang-orang yang terpapar itu segera pula mendapatkan kelegaan ataupun kebebasan. Untuk daerah kita di Solo Raya ini pun juga diupayakan bagi saudara-saudara kita yang memerlukan mau isolasi mandiri, dan itu secara kebersamaan supaya dapat terpantau secara akurat, yakni di Donohudan di mana ada asrama haji, di sana dipakai untuk menampung mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan ini sungguh sangat bagus karena ada upaya yang sungguh sangat luar biasa bagaimana untuk mengatasi. Nah, tentu kesemuanya itu punya tujuan akhir, yakni untuk kemuliaan sebagaimana yang juga kita rasakan ketika Yesus berada di puncak gunung yang tinggi, dan bagaimana bisa menciptakan suasana yang sungguh sangat membahagiakan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Secara khusus tadi di dalam bacaan Injil yakni murid-muridnya, dalam hal ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, oleh karena itu para saudara-saudariku, kalau kita berhenti pada soal mendengarkan berita-berita kematian, adanya angka positif yang selalu bertambah, lalu petugas medis yang berguguran, masyarakat yang akhirnya pun bersikap acuh tak acuh,
kesulitan ekonomi yang dimana-mana boleh katakan saja, dan mereka seolah-olah menyalahkan adanya biang keroknya yakni tentang PPKM. Sebenarnya bukan itu, tetapi kita sendirilah yang harus bagaimana kita bersikap. Memang itu ada dampaknya. Mengapa diterapkan seperti itu? Juga karena ketidaksetiaan kita terhadap apa yang harusnya kita jalani dalam kebersamaan. Dan inilah yang terjadi di situasi pandemi yang sungguh sangat mencekam dari seluruh penduduk Indonesia ini. Ternyata mereka-mereka yang duduk di dalam elit atas itu hanya ribut soal warna pesawat saja diributkan. Mengapa mereka harus ribut dengan itu? Apakah itu sungguh menjamin keselamatan? Mengapa tidak lalu mau melihat ke bawah bagaimana situasi kondisi kehidupan yang sungguh-sungguh sangat mencekam ini? Nah, karena itu tidak mengherankan jika di antara Bapak Ibu keluarga-keluarga kita pun juga mengalami hal yang demikian. Dalam ini secara khusus dari Mbak Ratna, bagaimana rasanya ditinggal suami yang 7 hari yang lalu. Demikian juga Mas Bagus juga ditinggal oleh istri. Demikian juga Bu Eri ditinggal oleh suaminya, serta Bapak Dr. Heru dan juga Dr. Ina pun juga merasa tinggal oleh ibunya. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Tetapi kadang-kadang orang hanya sibuk membicarakan soal rebutan dalam tanda kutip mengenai posisi atau kedudukan. Nah, inilah yang sekiranya kurang. Nah, karena itu dalam konteks ini kalau kita sekalian membaca tentang ajaran-ajaran Yesus secara nasihat-nasihatnya supaya kita perlu, dan itulah yang dulu pernah juga disampaikan oleh Ibu Yakobus, bagaimana dia meminta kepada Yesus supaya nanti kelak diperkenankan kedua anaknya, satu di sebelah kirinya, satu di sebelah kanannya, membicarakan soal itu, soal kedudukan. Padahal bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengupayakan dalam hal-hal seperti ini. Nah, karena itu di hari yang sungguh sangat istimewa ini, sungguh sangatlah tepat kalau kita bersama-sama secara khusus menyatukan harapan-harapan kita untuk kedamaian jiwa dari saudara-saudari kita yang telah terpapar. Karena itu kita gereja khususnya di Keuskupan Agung Semarang selalu mengupdate tentang siapa saja yang mendapatkan, yang sedang dalam menjalani isolasi mandiri maupun juga yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Ada pula yang bagaimana apakah sudah bisa terbebaskan atau tidak. Memang boleh dikatakan silih berganti, tetapi itulah lebih-lebih yang akhirnya sampai karena tidak berdayanya terpaksa harus meninggalkan kita sekalian untuk bersatu dengan Bapa. Nah, harapan kita itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu juga mengapa kadang-kadang harus diributkan soal ini. Nah, maka saya berharap dari keluarga Mbak Ratna dan juga kakaknya beserta ibunya nanti betul-betul sungguh-sungguh bisa menerima dengan cara demikian. Sewaktu Mas Alexander Coyok Gunawan itu dimakamkan, memang tidak bisa sebagaimana mestinya untuk kita perankan, tetapi toh ada kesempatan waktu yang terus-menerus oleh Tuhan berikan bagaimana kita mengupayakan. Nah, karena itu kesempatan seperti inilah yang juga kiranya bisa, dan Tuhan tidak akan pernah mempersoalkan kapan soal waktu, tapi yang jelas bagaimana ketulusan niat kita. Nah, inilah yang pokok. Ya, inilah yang pokok. Karena itu juga saya sarankan atau saya berikan masukan kepada kedua Anda yang ditinggalkan oleh Bapak, hendaknya bagaimana Anda harus mengikuti apa yang juga oleh Ibu sekarang pun juga harus diperankan. Inilah mungkin dari Pak D-nya yang meskipun nanti non jauh di sana, karena nanti setelah itu akan kembali ke Batam sana, nah, mestinya harus juga meninggalkan petuah-petuah. Nah, apalagi masih punya eyang, dan eyang itu yang sudah malang melintang punya pengalaman, kiranya perlu juga harus kita terima nasihat-nasihatnya. Nah, inilah orang tua yang sungguh-sungguh menjadi panutan untuk kita, dan ini tidak jauh dari apa yang dinasihatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika itu mereka diminta, gak usah kamu ribut menceritakan tentang itu, tapi laksanakanlah dalam hidup yang senyatanya. Nah, inilah yang sekiranya perlu harus kita terapkan dalam kehidupan kita bersama, sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan di atas bukit gunung itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kita sekalian, karena tunjukkan pada kita sehingga kita ikut terangkat bagaimana berada dalam kemuliaan sebagaimana yang juga Tuhan sama alami, dan bisa berbicara dengan tokoh-tokoh seperti Musa dan Elia. Disitulah kiranya yang harus kita perjuangkan untuk kita. Semoga
sebagaimana yang dialami oleh Petrus betul-betul juga menjadi pengalaman kita, meskipun kita tidak terkagum-kagum, tetapi setidak-tidaknya mengarahkan langkah kita sampai ke sana untuk jiwa-jiwa kita di masa-masa mendatang, maupun lebih-lebih bagi yang telah pula dikehendaki untuk kembali ke pangkuannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, dan sepanjang abad. Amin. Para Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing di hari yang khusus di pesta atau hari raya ini, marilah kita bangkit diri, kita meneguhkan iman percaya kita dengan berdoa dan syahadat kita yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang-orang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan kekal. Amin. Para Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berada di rumah masing-masing, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah diterima sebagai putra dan putrinya dalam diri Yesus Kristus putranya yang dikasihi. Karena itu kita unjukkan doa dan permohonan kita. Bagi gereja kudus, ya Bapa, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia, sebab kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan penghayatan Injil. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman, ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga para ilmuwan semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita, terlebih mereka yang sakit terpapar virus COVID-19, agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sini, bantulah kami untuk menjadi manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus dan mempunyai tekad untuk memperbaharui dunia, sehingga menjadi tempat bagi semua orang menikmati keadilan dan kebebasan sambil belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi kedamaian para arwah maupun juga bagi saudara-saudara kita yang terpapar dalam kondisi sakit, Allah Bapa yang Maha Baik yang kami kasih, semoga memberikan rahmat kedamaian abadi bagi para arwah hamba-hamba-Mu, dalam hal ini Ibu Yohana Kalimbang Manggau, Bapak Dr. Stefanus Wiyanto, saudari kami Stefani Nur Indah Kusumawati, maupun juga saudara kami Alexander Yoyok Gunawan, yang kesemuanya karena kehendak-Mu melalui peristiwa itu Kau panggil untuk kembali ke pangkuan-Mu. Semoga melalui perayaan kasih yang kami rayakan dari pesta ini sungguh-sungguh menampakkan akan kemuliaan-Nya. Semoga para anggota keluarga yang ditinggalkan Engkau beri perlindungan dan juga ketabahan hati. Tuhan Bapa kami, semoga Engkau pula memberikan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang terpapar sakit, khususnya Bapak Luther Rumengan dan juga saudara-saudari kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, terlebih-lebih keluarga Bapak Ibu Bagus Satanto serta yang lainnya. Semoga mereka segera terbebas dari berita sakitnya ini. Marilah kita mohon. Semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dari wajah Yesus Putra-Mu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami,
seperti matahari pagi yang terbit penuh janji-janji. Semoga kami dan dunia ini diciptakan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puncai dengan liturgi Ekaristi. Para saudaraku yang berada di rumah masing-masing, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kebantuan keselamatan kita serta sematalah yang kudus. Ya Allah, berkat penampakan mulia Putra Tunggalmu, kuduskanlah persembahan ini, dan berkat semarak cahayanya bersihkanlah kami dari luda-luda dosa, lebih para jiwa hamba-hambamu, yakni Bu Yohana Kalembang, Bapak Dr. Iwan Sugianto, saudari kami Stefani Nur Indah Kusumawati, maupun juga Alexander Yoyo Gunawan. Ini kami junjukkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di depan saksi-saksi terpilih, Dia menyatakan kemuliaannya, dan tubuhnya yang sama dengan tubuh kami memancarkan cahaya berkilauan. Dengan demikian, sandungan salib dilenyapkan dari hati para murid, dan cahaya yang secara mengagumkan bersinar di kepala gereja memenuhi juga seluruh tubuhnya. Maka bersama dengan seluruh keluarga surga, kekuatan surga, kami selalu memuji Engkau di bumi dan mengagungkan Engkau. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut muji Engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah-Mu, darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia mengucap syukur, memberikan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Mu menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, juga Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robert Sibanmoko, beserta semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berimpun di sini. Khususnya Bapa, kami mengharapkan semoga Engkau segera menurunkan rahmat kesembuhan bagi saudara dari kami yang saat ini sedang terpapar COVID, lebih-lebih mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dalam hal ini yakni Bapak Ibu Yohana Kalembang, Bapak Dr. Stefanus Indrianto, saudari kami Stefani Nur Indah Kusmawati, dan juga saudara kami Alexander Yoyo Gunawan. Bersama dalam iman kami satukan kesemuanya dalam kehendak-Mu. Karena itu
Mereka berharap kepadamu dengan belas kasih. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami dan juga semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada kehidupan dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang satunya, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang satunya, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang satunya, berilah kami damai. Para Bapak Ibu, para saudara-saudaraku, inilah anak domba Allah yang memerintah dunia. Berbahagialah kita sekalian yang tinggal dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindu
kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan memersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon pembebasan dari wabah virus corona. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberi ketentraman dalam hati kami. Di tengah situasi mencekam ini, karena adanya wabah virus corona, kami bersimpuh memohon ampun atas dosa-dosa dan kekhilafan kami. Kami lemah tak berdaya, sedang Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona ini dari muka bumi tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, sanak saudara kami, keluarga kami, para pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, dan keluarga sahabat-sahabat kami, tetangga kami, seluruh penduduk bumi ini, khususnya Indonesia. Engkaulah sesungguhnya pelindung terbaik dalam kehidupan kami. Lindungilah pula para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan, dan para petugas kesehatan lainnya, termasuk para petugas keamanan serta mereka yang ikhlas membantu merawat yang sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik kehidupan dan jagat raya ini, yang meniupkan kehidupan atas diri kami, yang menguasai ubun-ubun nafas dan detak jantung kami. Kami mohon, angkatlah virus mematikan ini dari bumi-Mu ini. Sebab atas izin-Mu jua kami yakin bahwa virus ini akan berakhir. Jauhkan kami dari virus ini, ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lepaskan kesulitan kami semua. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Dia betul-betul bisa menikmati damai abadi bersama para kudus, dan semoga pengorbanan ini tidak akan sia-sia, karena justru itulah kami merasakan bagaimana puncak seluruh proses kehidupan ini. Allah Bapa ya, kami Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai Tuhan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu Alexander Yoyo Gunawan yang di dalam pusara makamnya akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, pada pusara nanti Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan karuman bunga ini melambangkan akan kemuliaan dan karuman bagi nama-Mu. Kami mohon turunkan berkat-Mu atas bunga-bunga tabur ini yang akan kita taburkan pada makam hamba-Mu Alexander Yoyo Gunawan yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Semoga taburan dan karuman bunga ini sungguh menghadirkan akan kemauan yang melindungi dan hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan serta cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut sungguh menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, nanti setelah selesai adorasi, mungkin setelah nyanyi penutup, Bapak Ibu sedikit tinggal di sini karena nanti dari keluarga besar Mbak Ratna Emilia itu akan sedikit menyampaikan ucapan terima kasih, nanti diwakili oleh Mas Julius ini ya. Nanti setelah selesai adorasi, jadi nanti sakramen saya saya kembalikan ke tabernakel, baru nanti Mas Yoyo nanti naik ke mimbar ini menyampaikan terima kasih kepada atas dukungannya, Mas Joni ya. Itulah nanti baru selesai itu ditutup dengan lagu penutup ya dari kur terima kasih. Kita akan masuk pada adorasi pada sakramen Magdus. Untuk menyatukan daya pemersatu dalam melalui sakramen Magdus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Yesus dalam sakramen Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati yang cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyamikan sembah bakti kami padanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus doa Ekaristi secara bergantian. Allah Bapa yang murah hati, Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus dan mempersatukan seluruh umat manusia.
Engkau mengendaki pula agar kami bersatu hidup, rukun dan damai dengan semua orang. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, sebab Ekaristi Maha Kudus telah mempersatukan kami dengan Engkau melalui Putra-Mu. Sebab dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu Yesus, kami bersatu dengan Engkau sendiri. Anugerahilah semangat kesatuan kepada gereja-Mu. Semoga gereja menjadi satu. Semoga kami umat Kristiani dapat menjadi saksi-Mu kepada dunia dengan hidup damai dan bersatu. Berkat perayaan Ekaristi yang mempersatukan seluruh umat-Mu di segala tempat dan sepanjang zaman. Buatlah kami bersatu seperti halnya dari banyak butir gandum dan buah anggur, dibuat menjadi persembahan surgawi dan satu tubuh Kristus. Putra-Mu telah menjadi saudara bagi kami dan mengendaki kami semua tak terpisahkan darinya. Bantulah kami untuk saling mengasihi dan memiliki semangat kesatuan dalam kepemikiran, hati dan tindakan, sebab kami telah diberi makan oleh-Mu berupa roti surgawi yang satu juga, dan kami semua dipanggil untuk perjamuan yang sama pula dalam kerajaan-Mu yang abadi. Kaulah Allah Bapa kami semua, semoga kami umat manusia menjadi satu kawanan yang mengikuti satu gembala dan memimpin jiwa-jiwa. Biarlah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengacara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita daraskan doa bersama kepada Bunda Maria sebagai sakramen Roh Kudus. O Perawan Maria, Bunda Sakramen Roh Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komunion suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Peran tak bernoda Bunda Sakramen Maha Kudus. Agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Kita lantunkan lagu Tantum Ergo. Mari kita puji Kristus, sarana berdunia, yang sudah korbankan diri agar kita tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus. Peringatan penuh syukur akan korban salibnya Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besar cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di dunia dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Kita siapkan hati dan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui sakramen Maha Kudus.
Semoga Bapak Ibu Saudara baik yang dari rumah masing-masing dan lebih jiwa-jiwa yang kita doakan ini mendapatkan damai karena penyertaan Tuhan, dan kita sekalian yang masih perkenankan berjuang di dunia ini senantiasa dilindungi, dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Punala yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah.